Hai minasang, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai kata sifat dalam bahasa Jepang yang berfungsi untuk menerangkan kata benda, baik kata bendanya berupa orang maupun barang. Sekarang kita akan belajar mengenai perubahan bentuk dari kata sifat i dan kata sifat na dalam bahasa Jepang. Yang pertama, perubahan bentuk terjadi saat kita menggunakan dua atau lebih kata sifat dalam satu kalimat. Saat kita menggunakan kata sifat lebih dari dua atau lebih dalam satu kalimat, akan terjadi perubahan bentuk baik dalam kata sifat golongan i maupun kata sifat golongan na. Seperti apa bentuk perubahannya? Berikut penjelasannya. Untuk kata sifat na, apabila digabungkan dengan kata sifat i maupun kata sifat na, maka akan diikuti dengan partikel d. Maksudnya adalah seperti contoh berikut. Pada kalimat pertama, kita perhatikan. Hana-san wa kirei de jouzu desu. Hana-san wa kirei de jouzu desu. Jadi, dalam satu kalimat ini terdapat dua kata sifat. Yang pertama, kata sifatnya adalah kirei, yaitu kata sifat na. Yang kedua adalah jouzu, juga merupakan kata sifat na. Jadi, berdasarkan penjelasan di sini. Saat kata sifat na digabungkan dengan kata sifat na, maka akan diikuti dengan partikel d. Partikel yang dimaksud adalah sebagai berikut. Jadi, kata sifat pertama, bila kata sifat pertama merupakan kata sifat na, maka akan diikuti oleh partikel d. Selanjutnya, kata sifat kedua boleh berupa kata sifat i maupun kata sifat na. Jadi ini bebas kata sifatnya boleh na, boleh i. Tapi ingat, apabila kata sifat pertama merupakan kata sifat na, harus diikuti dengan partikel d. Contohnya seperti tadi. Hana-san wa kirei de jouzu desu. Hana-san wa kirei de jouzu desu. Artinya, Hana cantik dan pintar. Hana cantik dan pintar. Kita coba contoh di kalimat kedua. Di sini ada kalimat Dodi-san wa handsome de takai hito desu. Dodi-san wa handsome de takai hito desu. Jadi, dalam kalimat nomor 2 ini juga terdapat dua kata sifat, yaitu handsome. Handsome sebagai kata sifat yang pertama disebutkan dalam kalimat, kemudian ada takai, yaitu kata sifat kedua yang disebutkan pada kalimat. Takai ini merupakan kata sifat i, tetapi kata sifat yang pertama disebutkan yaitu handsome merupakan kata sifat na. Sehingga setelah handsome ini harus diikuti oleh partikel d. Ya, rumusnya ada di kotak yang berwarna kuning ini. Jadi handsome plus partikel d ditambah takai, ditambah kata sifat yang kedua. Takai ini merupakan kata sifat i. Jadi kita ulangi sekali lagi. Dodi-san wa handsome de takai hito desu. Dodi-san wa handsome de takai hito desu. Dodi, orang yang tampan dan tinggi. Dodi, orang yang tampan dan tinggi. Jadi seperti itu ya. Apabila kata sifat yang pertama disebutkan adalah kata sifat na, maka akan diikuti oleh partikel d. Untuk selanjutnya, kata sifat yang kedua boleh berupa kata sifat na maupun kata sifat i. Untuk pola kalimatnya seperti pola kalimat dasar, yaitu kata benda berupa orang atau barang diikuti dengan partikel wa, ditambah kata sifat pertama yang merupakan kata sifat na, diikuti dengan partikel d,
lalu diikuti kata sifat yang kedua, boleh kata sifat na maupun kata sifat i diakhiri dengan partikel des. Sampai di sini untuk perubahan bentuk penggabungan kata sifat na dan i apabila kata sifat yang pertama disebutkan adalah na. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan apabila kata sifat yang pertama disebutkan adalah kata sifat i. Oke, baik. Sebelumnya ini ada bentuk negatif daripada kata sifat na. Jadi kata sifat na bentuk negatifnya itu tinggal ditambahkan dewa arimaseng saja di belakangnya. Seperti ini. Jadi kata sifat na seperti hansamu, jozu, kire itu diakhiri dengan dewa arimaseng. Jadi kata sifat na plus dewa arimaseng. Contohnya adalah seperti ini. Hansamu. Hansamu bentuk negatifnya adalah hansamu ditambah dewa arimaseng menjadi hansamu dewa arimaseng atau tidak tampan dalam bahasa Indonesianya. Selanjutnya ada contoh kire. Kire ditambah dewa arimaseng menjadi kire dewa arimaseng. Artinya tidak cantik dalam bahasa Indonesia. Kita lanjutkan bila kata sifat yang pertama merupakan kata sifat i ya. Ya, ini dia. Untuk kata sifat i, bila digabungkan dengan kata sifat i atau kata sifat na, maka huruf i paling akhir diganti menjadi kute. Huruf i paling akhir diganti menjadi kute. Contohnya seperti ini. Ya, kata sifat i dihapus i-nya. Seperti ini diganti i menjadi kute. I-nya dihapus diganti menjadi kute. Contohnya di sini ada kata takai. Takai, huruf i yang ini dihapus menjadi takakute. Jadi i-nya dihapus diganti menjadi kute. Takai jadinya takakute. Yang kedua ada kawai. Kawai, huruf i yang terakhir ini dihapus diganti menjadi kute, jadinya kawai kute. Bisa ya? Kita coba penggunaannya dalam kalimat. Ya, pola kalimatnya masih sama, yaitu kata benda orang ditambah partikel wa, kemudian dimasukkan kata sifat yang pertama, yaitu kata sifat i. Kata sifat pertama, kata sifat i, diikuti dengan partikel kute, lalu diikuti lagi dengan kata sifat yang kedua. Untuk kata sifat yang kedua, ini boleh kata sifat i maupun kata sifat na, bebas. Dan diakhiri seperti biasa dengan partikel d. Dengan partikel des maksud saya, contohnya adalah ini yang pertama. Kana sangwa kawai kute akarui des. Kana sangwa kawai kute akarui des. Jadi di sini ada dua kata sifat, yaitu kata sifat kawai dan akarui. Dua-duanya merupakan kata sifat i. Nah, yang pertama ini adalah kawai, juga merupakan kata sifat i. Oleh karena itu, kawai, i yang terakhir kita hapus, kita ganti menjadi kute. Kawai kute. Diikuti dengan kata sifat kedua, yaitu akarui. Tinggal ditambahkan dengan partikel des di akhir kalimat. Kalimat utuhnya menjadi kana sangwa kawai kute akarui des. Karena lucu dan ceria atau karena lucu dan periang. Bisa paham ya? Kita coba untuk kalimat yang kedua, ini ada mako sangwa yasashikute jozuna hito des. Mako sangwa yasashikute jozuna hito des. Ya, jadi di sini pun ada dua kata sifat, yaitu yasashi. Yasashi ini baik hati, merupakan kata sifat i juga. Kemudian kata sifat yang kedua, ini adalah kata sifat na. Untuk yang kedua kan bebas, bisa i, bisa na. Bisa kata sifat i, bisa kata sifat na. Karena kata sifat yang pertama adalah kata sifat i, jadi i-nya kita hapus, yasashi i yang terakhir kita hapus, kita ganti menjadi kute. Jadinya adalah yasashi kute jozuna hito des. Mako sangwa yasashi kute jozuna hito des. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah Mako, orang yang baik hati dan pintar. Mako,
orang yang baik hati dan pintar. Kute di sini bisa kita terjemahkan sebagai kata hubung dan. Baik, perubahan bentuk dari kata sifat di sini semoga bisa kalian pahami. Untuk selanjutnya, kita pelajari tentang bentuk negatif dari kata sifat i. Jika tadi kata sifat na tinggal ditambahkan dewa arimasa yang di belakangnya, untuk kata sifat i, itu i-nya dihapus, diganti menjadi kunai. Jadilah dia bentuk negatif. Kata sifat i, bentuk negatifnya, bentuk negatif dari kata sifat i adalah hapus i-nya yang terakhir, diganti menjadi kunai. Contohnya di sini ada takai yang artinya tinggi. Takai huruf i terakhirnya kita hapus, kita ganti menjadi kunai menjadi takakunai. Artinya tidak tinggi. Selanjutnya ada kata kawai. Kawai huruf i terakhirnya kita hapus, kita ganti dengan kunai jadinya kawakunai. Kawai kunai ini artinya tidak lucu atau tidak periang. Ya. Baik, sekian perubahan kata sifat i dan na apabila digabungkan dalam satu kalimat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kata sifat